Salam Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Anak-anak kelas menengah pertama yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan yang baik memberkati kita, melindungi kita, memelihara kita sehingga kita boleh kembali pada hari ini melakukan satu ibadah anak-anak kelas menengah pertama melalui virtual pada hari ini. Dan mari kita awali bersama-sama dengan terlebih dahulu mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kita, membuka pintu hati kita, dan terkhususnya membuka telinga kita untuk boleh mendengarkan suara firman Tuhan, dan kira firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Mari kita bersama-sama kita tunduk kepala dan berdoa dalam hati. Doa akan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama melalui virtual ini untuk mendengarkan suara Injil-Mu, kabar baik yang telah Kau nyatakan kepada dunia dan juga kepada kami semua. Ya Tuhan, sungguh kami rindu mendengarkan suara-Mu. Biar pada pagi hari Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Urapi hati kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh membuka hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami, terkhusus telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapi hamba-Mu yang berbicara. Supaya oleh firman-Mu pada pagi hari ini, sungguh kami boleh diberkati untuk jadi anak Tuhan dalam hidup kami, senantiasa boleh peduli terhadap sesama dan boleh tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik bagi sesama. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan yang baik telah memberkati kita dengan segala kebaikannya. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, ya pendeta kutip dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-14. Nah, kemudian referensinya kita boleh lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-42. Dalam perikop ini mengisahkan kepada kita suatu peristiwa terjadinya mukjizat atas 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak muda yang kasih oleh Tuhan, saya percaya kisah ini sudah sering dikhotbahkan, sering disampaikan baik oleh Bapak Ibu guru maupun oleh para hamba Tuhan ya di sekolah Kanaan. Tapi hari ini firman Tuhan kembali ingin mengajak kita merenungkan kembali dari satu kisah yang sangat luar biasa tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya. Nah, Tuhan Yesus ketika melakukan banyak mukjizat-mukjizat dan pada suatu saat dia ingin pergi menyendiri. Dia bersama murid-muridnya memulai suatu perjalanan untuk menyeberang ke Galilea. Nah, sementara mereka yang melihat Tuhan Yesus penuh dengan kuasa, mereka melihat Yesus adalah seorang rabi, seorang guru yang begitu luar biasa di dalam mengajarkan kebenaran bagi umat manusia. Maka orang banyak itu tidak sedikit yang mereka mengambil jalan darat. Ambil jalan darat untuk melakukan perjalanan sampai tempat di mana Tuhan Yesus akan tiba di Galilea itu. Mereka sudah tahu Yesus akan pergi ke situ. Mereka tiba terlebih dahulu di sana. Dan ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak di situ, Yesus melihat, wah, mereka begitu rindu akan firman Tuhan. Maka Yesus pun mulai melakukan pengajaran kepada mereka. Yesus mengajarkan
mereka tentang firman Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudaraku, anak muda yang kasih oleh Tuhan. Nah, dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan, dan mereka mendengar dengan sangat serius dari pagi, mereka terus mendengar hingga pada sore harinya, sehingga sampailah bekal yang mereka bawa sudah habis. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Dan Markus pasal yang ke-6, ya, Markus pasal yang ke-6, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-35, firman Tuhan katakan kepada kita, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat yang ke-37, tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Anak remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus, putra-putri Kanaan yang luar biasa. Di sini kita melihat satu teladan Tuhan Yesus yang patut menjadi sebuah contoh bagi Anda dan saya. Ketika mereka, orang banyak mendengar firman Tuhan sepanjang hari, dan mereka tibalah waktunya harus makan. Kenapa? Karena makanan yang mereka bawa untuk makan siang sudah habis dan sudah sampai sore hari, sampai petang hari, dan matahari sudah segera turun ke ufuk barat dan mereka sudah siap harus untuk makan malam. Tapi mereka tidak ada bekal. Bagaimana? Yesus Tuhan adalah Tuhan yang penuh cinta kasih, yang penuh belas kasihan. Maka Yesus Tuhan yang berbicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kalian harus memberikan mereka makan. Ini adalah suatu perintah. Nah, dari perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, menyuruh harus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Orang memperkirakan mungkin jumlah manusianya, kalau 5.000 laki-laki, ada kemungkinan jumlah yang hadir pada saat itu bisa 8.000 orang sampai 10.000 orang. Nah, di tengah malam, ya, petang menjelang malam yang sunyi senyap ini, kemanakah bisa mengambil roti atau membeli roti sekian banyak untuk mereka? Tapi Yesus berperintah kepada muridnya, kamu harus memberikan mereka makan. Anak muda dikasih oleh Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus begitu luar biasa. Yesus bukan hanya mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, tapi Yesus juga memperhatikan kebutuhan hidup mereka. Nah, karena itu Tuhan Yesus, dia memberikan pesan kepada muridnya, murid, kamu harus berikan mereka makan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu peduli kepada sesama. Dia adalah Tuhan datang ke dalam dunia, dia menjadi rabi dan menjadi guru bagi orang banyak. Dia bukan hanya sekedar mengajarkan firman Tuhan saja, tapi dia juga, anak muda, ya, memberikan sebuah peduli, sebuah pengertian yang luar biasa atas kehidupan umat manusia. Suatu kebenaran yang Tuhan ingin ajarkan pada Anda dan saya, hari ini kita yang tinggal di rumah, stay at home, ya, kita tahu dalam kondisi begini, kita tidak pekerjaannya mungkin saat ini sedang mengalami stagnasi. Mungkin karir ayah kita mungkin saat ini dalam kondisi status quo. Mungkin penghasilan keluarga sedikit menurun sehingga keluarga kita menjadi agak sedikit prihatin. Anak muda, anak remaja dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah kita peduli dengan rumah tangga kita? Apakah kita mau peduli dengan ayah kita? Kita mau peduli dengan ibu kita?
Apa kita mau mengerti keadaan ayah kita, mengerti keadaan ibu kita? Sehingga kita tidak lagi, ya, seorang yang mengerti firman Tuhan, kita tidak lagi meminta ini, meminta itu, sehingga harus mengeluarkan satu pengeluaran yang sepatutnya dalam kondisi ini tidak perlu dikeluarkan lagi. Yang paling penting, orang tua kita sudah begitu peduli kepada kita, mempersiapkan makan minum untuk kita dan masih bisa menyekolahkan kita, kita sudah harus bersyukur. Yesus sangat peduli. Dan dia mengerti keadaan orang lain. Ini yang pertama, anak muda yang boleh kita pelajari firman Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, ketika Tuhan suruh murid, ya, berkata kepada menyuruh muridnya untuk bisa memberikan roti untuk orang banyak makan. Dan murid berkata, Tuhan, orang sekian banyak, bagaimana mungkin kita hanya dengan 200 dinar dapat membeli roti sekian banyak? Mengenyangkan 5.000 orang laki-laki atau lebih kurang 10.000 orang yang hadir pada saat itu. Yesus berkata, tidak usah khawatir. Maka Tuhan berkata, siapakah di sini yang mempunyai roti? Maka Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-9, orang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Lalu Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Puji Tuhan. Di sini mencatat kepada kita suatu mujizat terjadi karena ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya akan dia pakai untuk kebutuhan makan malamnya. Tapi akhirnya berkata kepada kita Yesus membutuhkan 5 roti dan 2 ikan itu untuk melakukan sebuah musisah melalui doa, ucapan syukur, supaya 5 roti dan 2 ikan dapat digunakan untuk mengenyangkan 5.000 orang itu. Ternyata ketika diminta kepada anak itu sendiri, anak itu dia memberikan kepada Tuhan Yesus. Apa artinya? Apa pengajarannya? Ternyata anak kecil ini juga adalah anak yang apa? Seorang anak yang juga peduli dan mengerti terhadap sesama. Anak ini dia tidak egois. Dia tidak berpikir, ini kan roti saya, ini ikan saya. Kalau saya makan, mereka masih kenyang, masih bisa kenyang. Tapi biar orang lain gak usah makan, biarin nanti mereka lapar, urusan mereka. Tapi anak ini tidak. Walaupun dia usia masih sangat kecil, tapi dia belajar bisa memahami kebutuhan orang lain. Tahu kalau dia makan bisa kenyang untuk diri sendiri, tapi orang lain kalau lapar itu bagaimana? Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus meminta kepada dia 5 roti dan 2 ikan itu, maka anak kecil itu tidak segan-segan memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Ini yang sangat mulia dari seorang anak kecil. Kebenaran pengorbanan anak kecil dengan memberikan 5 roti dan 2 ikan itu memberi sebuah pengajaran yang indah bagi Anda dan saya. Hidup kita tidak boleh egois. Dalam kondisi stay at home, janganlah kita egois. Mungkin kita di rumah komunikasi mungkin hanya ada satu, nah kita harus bagi-bagi pakai dengan orang yang ada di rumah kita. Mungkin dalam kondisi ekonomi yang susah ini, ya kita nggak boleh egois, kita tidak boleh hanya memboros-boroskan harta kekayaan orang tua hanya untuk diri kita sendiri. Padahal orang tua kita mungkin masih banyak
membutuhkan dana-dana untuk keperluan keluarga, untuk keperluan lain-lain. Juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersekolah, ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, ketika sahabat ada membutuhkan, kita harus saling membantu dia. Kita tidak boleh egois. Jangan berpikir saya udah kenyang cukup, orang lain biarin aja. Saya dapat nilai bagus cukup, orang lain mau dapat nilai jelek, ya biarin. Itu bukan jiwa seorang Kristen, itu bukan jiwa anak Tuhan. Tapi jiwa anak Tuhan, mereka pasti punya jiwa Kristus dan juga mempunyai jiwa seperti anak kecil ini. Mereka selalu peduli, selalu mengerti, dan tidak egois. Mereka selalu mengingat akan diri sendiri dan juga ingat akan keperluan terhadap sesama. Sehingga karena kasih cintanya yang begitu luar biasa, maka dapat kita lihat mukjizat pun terjadi. Ya, Tuhan Yesus lakukan mukjizat. Kenapa? Karena Tuhan melihat anak ini punya kasih. Tuhan Yesus dia punya kasih, melihat sesama manusia punya kasih, maka mukjizat pun terjadi. Jadi banyak mukjizat terjadi karena kasih. Ya, nah sebab itu anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca lagi begitu luar biasa, ya, di dalam ayat ke-12 dan dikatakan, Yohanes 6 ayat 12 katakan, dan setelah mereka kenyang, jadi 5.000 orang laki-laki, orang banyak pun pada saat mereka bisa makan yang kenyang, karena berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Nah kemudian apa yang terjadi? Maka Tuhan berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkannya, ternyata masih tersisa 12 bakul penuh potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Luar biasa. Setelah mereka makan masih ada lebih, mereka tidak buang. Tuhan tidak membiarkan makanan itu terbuang dengan sia-sia. Tapi Tuhan menyebutnya apa yang lebih, yang sisa itu harus dikumpulkan. Satu pengajaran bagi kita, Tuhan tidak pernah mau anak Tuhan itu memboroskan makanan yang tersisa, dibuang dengan sia-sia. Tapi kalau makanan yang tersisa harus dikumpulkan. Nah, karena itu anak Tuhan harus belajar. Kalau kita waktu makan, ya kita kuat makannya misal setengah porsi, ambillah setengah porsi. Kalau kita kuat makan hanya satu porsi, 3 porsi, kita ambil secukupnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan makanan. Kenapa? Karena banyak orang-orang di Afrika saat ini sedang mengalami kelaparan dan mereka susah. Dan di tengah pandemi, boleh kita juga lihat, tidak sedikit orang itu sedang mengalami kesulitan dan makanan. Karena kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan itu. Alangkah indahnya kalau makanan yang lebih itu boleh kita gunakan untuk apa? Untuk bisa membantu mereka sedang membutuhkan. Pengajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini, peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Yesus peduli dan mengerti. Anak kecil tidak egois hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan orang lain. Demikian juga setelah makanan mereka makan kenyang, Yesus perintahkan harus dikumpulkan kembali dan tidak boleh disia-siakan. Kiranya apa yang diajarkan Tuhan Yesus boleh menjadi berkah bagi Anda dan saya, dan boleh menjadi sebuah contoh yang menginspirasi kita supaya kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya, dan mari kita akhiri dengan doa. Ya, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu akan menjadi benih yang tertanam di hati kami dan akan bertumbuh subur di dalam jiwa kami, sehingga akan terjadi pelipat gandaan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Kau Tuhan yang baik, Allah yang bisa memberkati kami dalam kasih karunia. Berkati bangsa dan negara ini, berkati para pemimpin bangsa, berkati orang tua kami. Bukakan tingkat-tingkat langit-Mu ya Tuhan, supaya Engkau curang berkah-berkah bagi sisi keluarga kami, sehingga kami sedang berkecukupan di dalam kasih karunia. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus nanti menyertai kami semua. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan jadi kami anak-anak yang semakin mengerti firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan berucap syukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus sampai
selama-lamanya. Salam Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.